Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat-sehat ya. Pada kesempatan kali ini aku mau sharing tentang soal Ukom tahun 2019. Ini kemarin ada yang request ini ya, tapi mohon maaf baru sempet bikin sekarang, mepet banget. Sedangkan besok pagi katanya udah Ukom ya. Soalnya jadwal Ukom dimajukan 2 hari katanya gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya, semoga meskipun singkat-singkat kayak gini semoga bermanfaat. Ini aku cuman sampling aja dari 180 soal, aku cuman sampling beberapa nomor karena nggak cukup waktunya untuk ngejar semua mau dibahas gitu ya. Langsung kita ke nomor 1. Kasus IPAL Sewon Yogyakarta terdiri dari beberapa unit pengolahan, di antaranya screening, homogenisasi, sedimentasi, koagulasi, klorinasi, dan maturasi. Dalam proses pengolahan limbah sebelum air dibuang ke sungai, terlebih dahulu dimasukkan bak yang diisi ikan air tawar seperti ikan nila. Pertanyaan soal, berfungsi untuk apakah bak tersebut? Pilihan jawaban: A. Bioassay, B. Biogasisasi, C. Biodegradable, D. Biomonitoring, E. Biohomogenisasi. Jawabannya yaitu yang D. Biomonitoring. Nomor 2. Kasus banyak makanan yang termasuk golongan non-perishable food yang kalau dalam penanganannya tidak sesuai dengan persyaratan akan menimbulkan kerusakan yang akhirnya berpengaruh pada kesehatan manusia. Pertanyaan soal, termasuk jenis apakah makanan tersebut? Pilihan jawaban: A. Ayam, B. Daging, C. Telur, D. Sosis, E. Makaroni kering. Jawabannya yaitu E. Makaroni kering. Nomor 3. Kasus tahapan pengolahan limbah yang dilakukan di IPAL komunal memanfaatkan bakteri untuk menguraikan bahan organik yang ada dalam limbah. Desain aliran limbahnya melalui saluran terbuka yang berkelok-kelok. Pertanyaan soal, berfungsi untuk apakah saluran air limbah tersebut? Pilihan jawaban: A. Aerob, B. Anaerob, C. Aerasi, D. Koagulasi, E. Degradasi. Jawabannya yaitu C. Aerasi, karena desain aliran limbah yang berkelok-kelok itu dia nanti akan memicu atau menimbulkan adanya aerasi. Nomor 4. Kasus beberapa bahan polutan udara telah dikenal sifat-sifatnya dengan baik. Ada gas pencemar yang diketahui mudah berikatan dengan hemoglobin atau Hb dalam darah. Dengan demikian, kehadiran gas tersebut dalam darah dalam jumlah yang banyak akan menyebabkan tubuh akan kekurangan oksigen karena kemampuan Hb untuk mensuplai oksigen ke seluruh jaringan tubuh akan menurun. Pertanyaan soal, apa nama gas pada kasus tersebut? Pilihan jawaban: A. Karbon monoksida, B. Nitrogen dioksida, C. Sulfur dioksida, D. Klorin, E. Metan. Jawabannya yaitu A. Karbon monoksida atau CO. Nomor 5. Kasus penduduk desa akan membuat kompos dari sekam padi. Wadah pembuatan kompos sudah disiapkan drum terbuka yang dapat menampung 0,5 meter kubik sampah sekam padi. Salah satu faktor yang menyebabkan keberhasilan kompos adanya bakteri yang dapat membuat proses dekomposisi menjadi optimal. Pertanyaan soal, menurut saudara, apa bakteri yang dimaksud dalam kasus tersebut? Pilihan jawaban: A. Bakteri aerobik, B. Bakteri dorman, C. Bakteri fakultatif, D. Bakteri patogen, E. Bakteri anaerobik. Jawabannya yaitu A. Bakteri aerobik. Kuncinya ada di kalimat pada kasus wadah pembuatan kompos sudah disiapkan drum terbuka gitu.
Gitu ya. Nomor 6. Kasus. Petugas IPAL Sewon menerangkan pada mahasiswa PKL tentang tahap pengolahan limbah pre-treatment, primary treatment, secondary treatment, dan tertiary treatment. Pada tahap pengolahan tingkat pertama, ada kegiatan yang disebut pengendapan padatan yang ikut terbawa bersama air limbah. Pertanyaan soal, disebut apakah proses tersebut? Pilihan jawaban: A. Settling, B. Floating, C. Grinding, D. Cleaning, atau E. Screening. Jawabannya yaitu A. Settling. Nomor 7. Kasus. Dari jumlah produk pangan yang diperiksa di pasar ditemukan sekitar 9,08% sampai 10,23% pangan tidak memenuhi persyaratan. Sebagai contoh, bakso yang ditemukan sangat kenyal bila dipegang. Pertanyaan soal, apakah penyebab dari produk pangan di atas tidak memenuhi syarat? Pilihan jawaban: A. Produk pangan tersebut sudah kadaluarsa. B. Produk pangan tersebut diberi zat pewarna. C. Produk pangan tersebut ditambahkan boraks. D. Produk pangan tersebut tidak mempunyai nilai gizi. Atau E. Produk pangan tersebut diberikan BTP yang melebihi batas atau yang dilarang. Jawabannya yaitu C. Produk pangan tersebut ditambahkan boraks. Nah, mungkin 7 nomor itu ya teman-teman soalnya. Mungkin juga ini adalah soal video terakhir sebelum UKOM besok pagi. Semangat ya teman-teman. Jangan lupa berdoa sebelum mulai UKOM, semoga diberikan kelancaran. Terus saya juga minta maaf ya kalau tidak semua soal yang dikirim ke saya bisa saya coba kerjakan karena memang waktunya tidak cukup gitu ya. Cuman beberapa aja yang sempat saya balas di DM atau di email sempat saya kerjain. Di WA juga banyak yang nggak sempat saya kerjain. Mohon maaf ya, semoga besok diberikan kelancaran. Oke teman-teman, semangat ya. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.